Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan tentang pendidikan agama di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga awak, atau lebih tepatnya untuk anak-anak awak. Kembali kita buka surat Luqman, surat yang ke-31, ayatnya masih ayat yang kemarin, yaitu ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan akhirnya. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang mesti diutamakan, mesti yang didahulukan. Itu maknanya min azmil umur, yang terjemahnya adalah urusan yang sangat penting. Nampak tamu dalam ayat ini adalah masalah sholat, lawat terangkan kemarin. Yang kedua adalah masalah sosial, masalah dakwah, masalah jihad, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, melarang orang dari perbuatan yang munkar. Alhamdulillah juga sudah kita jelaskan 3 poin dalam ayat yang ke-17 ini. Wasbir ala ma asabak. Ulang balik ya. Jadi 6 urusan yang Bapak Ibu pentingkan terhadap anak-anak awak sebagai generasi awak yang diingatkan oleh dahulu awal pembukaan kajian kita. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut awak sebagai orang tua meninggalkan generasi awak di belakang hari nanti. Anak minat cucu awak dalam keadaan lemah. Pertama masalah lemah akidahnya, yang kedua lemah akhlaknya, tingkah lakunya kepada orang tuanya yang dah berbudi, yang dah berakhlak. Yang ketiga lemah ekonominya, sehingga tidak bisa memberi, selalu meminta-minta. Tapi kuatkan ekonominya supaya dia tetap memberi. Dan yang keempat, kuatkan ibadahnya, jangan sampai lemah ibadahnya, jangan sampai lalai, jangan sampai menyia-nyiakan, jangan sampai malas mengerjakan sholat. Dan kelima adalah menyuruh orang berbuat yang ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat yang mungkar. Dan kini nang kawat tekankan kepada anak awak adalah bahaya sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Wasbir ala ma asabak. Nah, kok masalah musibah ni kok yang harus kekuatan yang memiliki adalah sabar. Tapi nang kadang adalah musibah. Yang musibah pun tak akan bisa do Bapak Ibu diilaan. Kama juga lari kama ilah. Nak musibah kok pasti datang.
Kok begitu ya Ustaz? Iyalah. Coba mari kita awali dulu kajian awal tentang musibah ini, yaitu dengan surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah jalla Bapak Ibu. Aju musibah nan awak tarimu, aju awak dapatkan dari segala musibah yang awak rasakan, dan semuanya dengan izin Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan jadi musibah itu pada diri awak kalau indah izin Allah. Nah, cuman masalahnya adalah kalau bapak dan ibu menerima musibah ini dengan iman awak kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan hidayah ke dalam hati awak. Bade betul Ustaz, kok bade betul kan? Bade betul ya, karena manusia kalau dapat nanelo itu nggak tanggung nggak ada mati itu. Kalau tiba musibah itu nak, tiba putui asuh. Makanya kata Allah tadi, musibah itu memang terjadi juga dengan izin Allah. Tak kamu dulu jatuh waktu dulu kan? Tak untung dah dua bekas dan masalah musibah dengan izin Allah semuanya terjadi. Nah, kalau terima dengan iman, Allah akan berikan hidayah itu ke dalam qalbu awak, ke dalam hati awak. Sebab yang namanya sifat manusia, kalau dapat musibah biasanya banyak yang berputus asa. Kalau tiba nanelo dari mana-mana talonja. Coba mari kita buka surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Dan apabila kami memberikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Nah, itu nan sifat manusia bapak dan ibu. Pada musibah itu dengan izin Allah kan. Istilahnya kalau dapat nanelok talonja, dapat namburuk takucah. Tapi kalau terima musibah itu dengan iman, Allah berikan hidayah ke dalam hati awak. Tapi kenyataannya banyak awak yang berputus asa karena mendapatkan musibah itu. Itu bapak dan ibu, kenapa begitu kamu sampaikan tadi kau kepada awak pun tak akan pernah berhenti menghadapi segala macam musibah, karena sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Coba mari kita buka surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa
sebelum kami menjadikannya sumber yang diminta itu mudah bagi Allah. Nah, jadi kama Bapak Ibu kalari inilah tertulis. Makanya Luqman majananya wasbir ala ma asobak. Wasbir ala ma asobak. Bersabarlah terhadap apa saja yang menimpamu. Karena semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya kalau memang musibah itu sudah dengan izin Allah, illa bismillah tadi, makanya kata Allah dalam ayat, kalau ada orang yang dapat musibah, kita bantu menyampaikan kalimat wa basyiris sabirin, agih kabar gembira apabila orang itu mendapat musibah. Kabar gembiranya wa basyiris sabirin, yaitu agih kabar gembira kepada orang yang sabar. Kalau dia sabar, agih kabar gembira. Wa basyiris sabirin, agih kabar gembira kalau orang tu sabar dalam menerima musibah. Mana sabar tu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Makanya kalau terima dengan sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, nampak Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan musibah itu terjadi dengan izin Allah. Siapa yang beriman menerimanya, yang terima dengan sabar, Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya. Jadi kalau orang-orang dapat musibah itu yang sampaikan pada mereka, kalau mereka mau bersabar. Makanya Luqman majanannya tadi wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa saja yang menimpa, supaya anakku mendapat hidayah. Bapak Ibu mohon maaf ya, musibah pokok Bapak Ibu jamaah kan tadilah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, ini bisa diturunkan oleh Allah, bisa awak yang mengundangnya, tak sabab di awal. Ya bisa ada kalau ulah tangan awak manusia itu bisa mengundang musibah kerajaan. Nah, kalau itu siksaan untuk mereka betul. Tapi kalau orang yang beriman bukan siksaan tapi ujian. Jadi musibah itu bagi orang yang beriman adalah ujian. Walana baluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyir sabirin. Baru alladzina idza asabatuhum musibah. Tapi bagi orang maaf Bapak Ibu yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama, maka dia akan menjadi sebab mendatangkan musibah. Coba mari kita buka. Pertama kita lihat adalah surat Asy-Syura. Surat yang ke-42 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan
hanya dari kesalahan-kesalahanmu. Lah nampak Bapak Ibu. Jadi musibah yang awak terima tadi ada diantaranya tasabab diulah karaju awak sendiri, atau karena dosa-dosa yang telah awak perbuat itu juga mendatangkan musibah. Nalah tertulis di Lauhul Mahfuz tadi. Awak yang menurunkan capek ke bawah. Kalau beko musibah itu didatangkan kepada orang beriman oleh Allah, itu ujian bagi. Tapi kalau awak nak mengundang musibah tadi, itu adalah siksaan untuk awak. Coba mari kita buka surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yakum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa zarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, nampak Bapak Ibu kan? Kok dibawa ke negara apa? Dosa ketidakadilan. Banyak yang tidak adil. Koruptor dibebaskan, para ulama dijebloskan, dan itu mendatangkan musibah untuk negara Allah. Jadi kok banyak musibah itu tidak ada masalah, memang awak yang mendatang. Cuman masalahnya Bapak dan Ibu perlu ketahui, kalau Allah menurunkan musibahnya tadi dalam arti bencana tadi tidak hanya orang yang berbuat zalim dan tidak hanya orang yang berbuat dosa saja yang kanai, nan lain kanai kasibah. Yang lain tak tahu random, dengar itu. Nah lain tak boleh random. Coba kita buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nampak? Jadi kalau Allah menurunkan musibahnya, bukan hanya orang yang berbuat zalim saja, bukan orang yang berbuat dosa saja nakane. Lain tak boleh dong.
Makanya Nabi awak menyuruh kalau bersobok dengan kemungkaran kan itu sebelumnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi kalau ada bersobok kemungkaran di muka bumi gua harus awak cegah. Kalau awak punya power, kalau awak punya kekuatan, misalnya awak ketua RT, atau mungkin awak Pak Wali, atau mungkin awak Pak Camat, atau mungkin polisi, mungkin tentara, mungkin bupati, mungkin gubernur, mungkin menteri, mungkin presiden, segala macam. Pokoknya awak tokoh yang disegani atau awak punya kekuatan di tengah masyarakat, apa gunakan kekuatan awak tadi untuk mencegahnya, bukan untuk melindunginya. Ini banyak untuk membacking perjudian, membacking perzinahan, membacking tempat-tempat maksiat banyak. Nah, jadi pergunakan untuk mencegah. Kalau Allah mau menurunkan musibahnya, indah ini saja nan karena itu awak tak boleh dong. Makanya waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pasamu-samu awak kalau ndak talok seorang. Tu kekuatan masyarakat namanya tu. Anda talok dia tangan ada menjuang, ada nasihat, sampaikan kepada mereka. Rasulnya tak bisa aja menjuang dah. Rasul tak talok dia awak mengecek tu. Dia orang bagak-bagak je di sini nah. Cegah je hati awak. Baca kan hati. Benci perbuatannya, doakan yang dapat hidayah. Jangan kini di sini. Kau ndak awak. Lajarnya kau bermungkar tu. Mana paus kaki nak paus. Ndak awak nak main usahawan nak satu judi awak menonton saja. Itu sama. Ndak membenci namun itu merestui namun tu. Lasik lo paus tagak sana nak orang dia. Pasal tu lo tagak tu sana. Itu tidak membenci nama tu, merestui nama tu. Walaupun dia awak tidak main, makanya awak masuk ke dalam 10 lingkaran setan. Termasuk dia mandukan tampek, termasuk nak main, nak menolong, sampai membalikan barang-barang semacam lah. Nah, jadi musibah itu bapak dan ibu, ada yang awak undang, memanglah ditetapkan oleh Allah. Kalau tidak ada yang undang, maka Allah turunkan ujian kawan. Itulah tertulis di Lauhul Mahfuz. Akan selalu ada yang namanya musibah. Lo kita dikatakan anggota tak sadar, tak tahu. Kalau luar langkang satu tu, tak ada masalah. Nah, cuman kalau awak berputus asa, disekoleh. Tenang kebanyakan manusia tadi makanya Luqman majanatnya wasbir ala ma asabak, sabarlah apa saja yang menimpa engkau. Karena di balik musibah itu istilahnya istilah sengsara sengsara membawa nikmat adalah sengsara membawa nikmat. Bayangkan itu kalau bisa menerima sengsara membawa nikmat atau di balik kesulitan ada kemudian betul itu ayat itu Pak. Nah, jadi kalau ada istilahnya sengsara membawa nikmat. Jadi kalau sengsara tadi bisa awak terima dengan sabar, iya, tak salah tu. Cuman kalau tidak awak terima dengan apa tadi, bisa menghancurkan awak sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus awak utamakan dalam keluarga awak. Inna dzalika min azmil umur, yaitu wasbir ala ma asaba. Nah, mudah-mudahan kajian awak yang pada malam hari ini karena waktu telah masuk Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa awak terapkan, awak usahakan untuk mendidik keluarga awak menghadapi berbagai macam musibah yang dihadapi oleh mereka, suruh mereka bersabar untuk menghadapinya supaya Allah masukkan hidayah ke dalam hati mereka. Nah, berkalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر